Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli susu, beli ayam, beli buah mangga. Ibu-ibu yang jawab salam, hidupnya berkah bahagia. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sehat semua? Puasanya lancar? Mudah-mudahan ibu-ibu yang hari ini ikut pengajian di sini rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-solehah. Pulang dari sini dapat hadiah dari Kang Bedu 10 juta rupiah. Dipotong pajak. Bu, saya yakin ibu-ibu yang di hadapan saya ataupun yang ada di rumah itu pasti banyak butuhnya. Setuju? Banyak maunya. Betul Bu? Kalau kita punya butuh, punya mau, punya keinginan, mintanya ke siapa? Ih, pinter. Bu, Ibu, Ibu punya hajat, Ibu punya butuh, mintanya ke siapa? Di waktu sahur, di sepertiga malam, tolong jangan hanya disibukkan dengan aktivitas makan. Mentang-mentang besok nggak bisa makan karena puasa, di waktu sahur ibu apa aja makan. Seblak ibu makan, sate ibu makan, daun-daunan ibu makan, semuanya dimakan sama ibu. Ibu, ini ibu harus tahu, di sepertiga malam, di waktu sahur, itu waktunya mustajab. Doa kita sudah pasti dikabulin sama Allah. Bahkan kata Nabi, di sepertiga malam Allah itu turun ke langit dunia dan Allah mengatakan seperti ini. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Itu kata Allah. Siapa yang meminta, aku beri, dan siapa yang memohon ampunan, aku beri ampunan. Kata siapa? Allah berkata begitu ke kita, tapi ibunya lagi ngorok. Makanya ibu, ketika ibu punya butuh, punya hajat, di waktu sahur itu mustajab. Kalau bisa mah ibu sholat tahajud dulu 2 rakaat. Suka sholat tahajud? Iya Ustadz, saya lagi banyak masalah sama suami saya. Cocok Bu. Ibu punya suami susah dibilangin, ibu doanya ke siapa? Ke Allah. Gelar sejadah, habis itu ibu doanya gimana? Ya Allah, kalau suamiku terbaik untukku, simpan dia di sisiku ya Allah. Tapi kalau suamiku tidak baik untukku ya Allah, simpan dia di sisimu, masukkan dia ke surgamu malam ini juga ya Allah. Kabul langsung bocah. Kabul. Suami lagi tidur bangun. Pokoknya mah ibu kalau punya butuh, punya hajat, apapun itu, ibu ngadunya udah lewat sholat ke Allah. Ibu jangan sesekali punya butuh, punya hajat atau punya masalah dicurhatinnya ke besti. Bahaya. Ini saya bestian sama Kang Bedu. Iya. Saya bilang ke Kang Bedu nih, Kang. Iya apa? Nih gua mau curhat nih. Curhat apa? Tapi jangan bilang-bilang. Enggak. Ini saya mah curhat ke Kang Bedu doang. Bener. Iya. Pasti Kang Bedu bilangnya, ih Ustadz kagak percaya sama saya mah orangnya nggak ember. Iya. Ini saya curhat ke Kang Bedu. Ntar Kang Bedu curhat lagi sama si ibu. Tahu Ustadz Encep nggak? Tahu. Tapi saya mah cerita ke ibu doang. Iya. Ntar si ibu curhat lagi ke temennya si ibu. Temennya si ibu curhat lagi ke temennya si ibu. Akhirnya temannya si ibu curhat ke Kang Cep. Balik dong.
Tahu Pak Cep nggak? Ya. Tapi gue cerita ke lu doang ya. Makanya ibu punten, punya hajat, punya masalah, dicurhatinnya ke siapa? Ngadunya ke siapa? Ibu curhat ke manusia nggak dapat solusi. Kalau curhatnya ke Allah, insya Allah dapat. Cakep. Tepuk tangan buat Ustadz Encep. Makanya kata Ustadz Encep, kalau kamu mau permintaan kamu terwujud, sujud di saat tahajud, maka insya Allah doa-doa akan terwujud. Masya Allah. Ih, cakep kata-katanya. Cakep ya? Ulang. Sujud di waktu tahajud, insya Allah keinginan terwujud. Iya. Masih bersama Ustadz Bedu. Ubet. Ustadz ribet. Oke, sekarang saatnya siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau Ustadz? Tuh Ustadz banyak yang mau Ustadz, kalau mau Ustadz. Ini mah Roni semua. Tahu Roni? Apa tuh Roni? Rombongan ini. Roni, ya. Dulu mah masih muda pakainya minyak wangi. Pasti. Sekarang mah minyak angin. Silakan. Ya, mana? Ini ya, iya, silakan. Iya Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Ibu Ida Rosidah dari Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Ibu Ida. Ibu Ida Rosidah. Ibu Ida. Beda tipis sama Mama Dede. Oh iya. Kalau Mama Dede, ya? kalau Mama Dede Rosidah. Kalau saya Ida Rosidah. Berarti beda ini tipis. dipanggilnya Mamah juga. Mama sama anaknya. Mama anaknya. Mama Ida apa Mama Rosidah? Mama Ida. Kalau nggak pakai Ros jadi Mama Ida. Saya mau curhat pengalaman saya Pak Ustadz. Ini pengalaman baik apa pengalaman tidak enak nih? Pengalaman tidak enak. Ya udah buat ibu aja dah. Saya berdoa di waktu sahur. Berdoanya begini Pak Ustadz. Kita selalu berdoa meminta kesuksesan hidup atau kelancaran rezeki dan kesuksesan hidup kita. Sebentar, sebelum menjauh pertanyaannya, definisi sukses buat ibu tuh yang seperti apa? Ya pokoknya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah dijawab tuh. Udah nggak usah nanya dah. Macam Mamah deh. Buat ngetes Ustadz doang. Iya. Ini buat ngetes Ustadz ini mah. Ini mah, ini Ustaz, yang nanya Ustazah ini mah. Ustaz ya. Bertanyakan seperti itu. Iya, oke. Tapi pada waktu paginya qadarullah, saya mendapat ujian bertubi-tubi. Waduh, bertubi-ubi bersikong-sikong. Yang pertama, ketika saya berwudu di musola umum, uang saya hilang di Apa tas. hilang? Uang? Iya, uang hilang. Pas wudu? Iya, pas wudu uangnya hilang di musola umum tempat berwudu. Sedangkan uang itu untuk membayar obat ibu saya yang sakit. Aduh. Tapi ketika diurusin ke rumah sakit, tambah pula juga urusannya dipersulit karena administrasinya belum lengkap. Ketika mengurus ke rumah sakit, urusan dipersulit karena nggak ada duit. Nggak ada duit, terus itunya administrasinya belum lengkap. Belum lengkap. Ya, maka pada waktu itu saya bawaannya pengen marah. Sama? Ya sama petugas-petugas. Emosi karena aja dipersulit ya, karena dipersulit urusan untuk membeli obat tersebut. Nah, saya pengen marah, bawaannya pengen marah, sehingga saya marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok saya kan sudah berdoa di waktu sahur. Kok kenapa kejadiannya seperti ini? Ya, yang saya tanyakan Pak Ustadz, apakah itu termasuk ujian dalam doa?
Sedangkan doa di waktu sahur itu kata Pak Ustadz tadi mustajab. Kata Nabi. Iya kata Nabi. Ya yang disampaikan oleh Ustadz. Yang disampaikan oleh saya. Iya. Kata Nabi yang disampaikan oleh Ustadz yaitu doa di waktu sahur itu mustajab. Nah, saya mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ida. Mama Ida Dari Bogor. Bogor, dari daerah yang ya bagus enggak, jelek juga enggak. Emang gitu? Nanggung. Oh, nanggung. Nanggung. Iya. Nggak enak nanggung. Iya. Belum selesai. Udah pulang. Nanggung lagi nih. Nanggung banget. Iya, Baik. ya. Pertanyaannya adalah tentang doa tadi. Apakah ini ujian? Ibu. Ibu. Ini masalah doa nih. Yang pertama, kemungkinan pertama, ketika kita doa sama Allah, pertama ada aja ujiannya atau enggak dikabulin sama Allah. Kemungkinan pertama, ini kata Syekh Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Hikam. Apa kata beliau? La tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabik, walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabik. Jangan marah sama Allah. Jangan menuntut Allah ketika doa kita enggak dikabulin. Bahkan ditunda sama Allah. Terus marahnya ke siapa? Nuntutnya ke siapa? Tapi tuntutlah dirimu, mungkin adab doamu yang belum benar. Jadi bisa jadi yang pertama itu. Dan yang kedua, Ustadz, kan Allah janji di Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doa ke aku pasti ijabah. Allah ibu, itu ada kitab namanya Tuhfatul Murid. Kata Imam Baijuri, doa kita dikabulkan oleh Allah itu dengan 3 cara, Kang Dudu. Kang Dudu apa Kang Bedu? Kang Guru. Kang Guru. Ada 3 cara nih, Ibu. 3 cara nih. Biar Ibu nggak suudzon sama Allah, apalagi sampai marah-marah. Kayaknya gua udah sholat mulu dah. Udah sholat udah, ngaji udah. Hidup gini-gini aja perasaan. Sholat udah, ngaji udah, idah rosidah. Rasanya gini-gini aja, bahkan tadi kok malah bertubi-tubi ya ujiannya. Ibu, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita di dalam kitab Tuhfatul Murid. Yang pertama, Allah itu mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta dan dengan waktu segera. Itu nomor pertama, dan itu kita semua pengen. Kang Dudu misalkan pengen apa doanya? Saya pengen jadi hamba yang soleh. Hamba yang soleh. Oke. Kang Dudu pengen jadi hamba yang soleh. Doa sama Allah. Langsung sama Allah tiba-tiba didatengin kenal sama Ustadz Encep. Wih bener. Iya. Langsung ngaji, jadi langsung dikabulin sama Allah. Ya. Permintaannya sesuai dengan yang diminta dan dengan waktu segera. Itu yang pertama. Tapi ingat, ada yang kedua cara Allah ngabulin doa kita. Sesuai dengan yang kita inginkan tapi tidak disegerakan. Ibu pengen punya kontrakan 10 pintu, ya Allah, kontrakan 10 pintu, ya Allah, di waktu sahur. Lebaran, ya Allah, lebaran kontrakan 10 pintu. Pas lebaran ibu nggak dapat kontrakan 10 pintu. Bukan berarti tidak diijabah sama Allah. Diijabah sama Allah sesuai dengan yang ibu inginkan, tapi tidak segera, mungkin 10 tahun yang akan datang. Setahun sepintu kan bisa ya? Bisa tuh, bisa nambah. Iya. Atau 20 tahun yang akan datang. Contoh kayak anak kecil, misalkan ibu semua, Kang Dudu, saya punya anak kecil TK, umurnya masih kecil. Ya. Minta, papa aku pengen moge, tahu moge? Ya. Motor gede. Kira-kira kita bakal ngabulin anak kita nggak? Bakal ngabulin nanti kalau udah kuliah. Kita kan crazy rich ceritanya orang kaya. Iya. Bakal kita kabulin tapi nggak sekarang. Iya. Gimana anak TK pakai moge? Nah, begitupun Allah ke kita. Allah bakal kabulin apa yang kita minta, dikabulin tapi tidak dengan segera. Dan yang terakhir, doa kita itu kadang dikabulkan sama Allah, diganti dengan model yang lain. Ibu mintanya
sepeda, sama Allah nanti dikasih motor. Bisa jadi itu, Bu. Betul. Bisa jadi begitu. Betul. Ibu doa sama Allah, doanya A misalkan. Iya. Tapi kok yang dikabulin sama Allah bukan A, tapi B. Kenapa? Bisa jadi yang A ini tidak bermanfaat untuk ibu dan yang B lebih bermanfaat. Betul. Makanya nggak boleh suudzon sama Allah, nggak boleh marah sama Allah ketika doa kita belum dikabul. Yang harus kita lakukan apa? Introspeksi diri kita. Ini apalagi masalah sholat. Sholat itu kan penolong buat kita. Ya. Ini jangan nyalahin Allah kalau ibu belum kabulkan. Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah maha tahu, kita nggak tahu. Makanya jangan sok tahu. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Ida Rosida. Melangitkan doa di kala sahur. Keistimewaan memulai puasa dengan sahur yang berkah akan dilanjutkan tausiahnya oleh Ustadz Encep. Tapi sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Pak Ustadz, ini pertanyaan dari jamaah Pak Ustadz ya. Mangga. Iya. Dari @warkop 24 jam. Wah, jual kue pancong biasanya nih. Iya, ada pancong lumer ya. Izin tanya Pak Ustadz. Kalau kita tidak tidur sampai waktu sahur, begadang, oke. Begadang, kemudian langsung sahur, baru tidur. Apakah sahurnya sah? Atau harus tidur dulu sebelum sahur? Atau tidur pas sahur? Terima kasih atas jawabannya. Sekarang Ustaz. Iya, sahur enggak tidur. Terus tidur atau habis sahur? Dua-duanya boleh, yang nggak boleh tadi sahur lagi sahur tidur. Gimana makan tidur gitu ya? Bukannya cemong mau nasi di sini. Silakan. Baik, terima kasih dari Warkop 24 jam. Makanya dia nggak tidur, Warkop 24 jam. Iya, makanya buka terus. Tutupnya buka terus. 1 hari sebelum kiamat baru tutup. Ya. Baik. Ustadz, kita ini begadang baru sahur, itu boleh atau tidak? Sah nggak sahurnya? Sah. Atau saya harus tidur dulu baru sahur? Ibu mau milih begadang dulu baru sahur boleh? Atau ibu tidur dulu baru sahur juga? Yang tidak boleh adalah ibu yang nggak sahur. Tapi kalau ibu biar lebih enak mah ya tidur dulu baru. Biar apa? Nanti biar ibu bisa tahajud dulu, baca Al-Quran dulu. Yang nggak boleh apa? Tidak sahur. Bahkan kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ibu makan dapat pahala kan? Kalau di luar Ramadan ibu makan dapat pahala nggak? Dapat. Di luar Ramadan ibu sahur makan dapat pahala, berlipat ganda pahalanya. Makanya ibu jangan sampai meninggalkan makan sahur. Bahkan kata Nabi, jangan sampai ninggalin makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kadang kita suka begitu, duh gue males nih makan sahur, gua kagak sahur dah, gua mah kuat. Bukan masalah kuat atau tidak, itu perintah dari Nabi. Kalau kita umat Rasulullah ngikutin Rasulullah, sampai Nabi mengatakan makan sahurlah, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada Ibu pengen nggak hidupnya berkah? Pengen. Pilih hidup berkah apa hidup mewah? Hidup berkah. Jangan pilih hidup mewah, tapi pilihlah hidup berkah. Hidup mewah memang bikin hati senang, tapi hidup berkah jauh lebih tenang. Ibu, kalau kita memulai sahur kita dengan berkah, insya Allah nanti puasanya itu akan enak menjalaninya. Ibu makan sahur, apalagi makannya dengan makan makanan yang halal, makan makanan yang
yang sehat. Kan Islam ngajarin gitu, makanlah dengan makan makanan yang halal dan makanlah ketika ibu lapar, berhenti sebelum. Jadi jangan mentang-mentang ibu besok mau puasa seharian kita nggak pakai adab makannya. Ibu ada aturannya juga makan sahur. Jangan sampai ibu makan sahur banyak begini, lele, daging, sate, seblak. Oh, jangan. Ketika ibu makan sahur, seperti biasa kita kalau makan, diawali dengan bismillah. Sesuai dengan adab kita makan. Biar apa? Biar keberkahan di waktu sahurnya dapat. Kalau waktu sahurnya berkah, ibu nanti menjalani aktivitas seharian itu akan ringan sekali. Tapi kalau ibu tidak dapat keberkahan makan sahur, itu pagi-pagi bawaannya pengen tidur mulu. Mau ikut ngaji capek gua rasanya. Itu tandanya hatinya lagi kotor. Ingat, ibu terlalu makan banyak itu bisa mewaris kepada hati yang keras. Hati yang sakit, yang ada penyakitnya, itu tidak akan merasakan lezatnya zikir dan ibadah. Sama seperti badan yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya makanan. Ibu di sini kira-kira favorit makanannya apa? Sok satu aja sebutin. Bakso. Bakso. Ibu, hati yang sakit tidak akan bisa merasakan lezatnya zikir dan ibadah. Sama seperti badan yang sakit tidak akan bisa merasakan makanan yang enak. Ibu bakso enak luar biasa. Saus tapi kalau badannya lagi sakit, nggak enak. Ibu sariawan mencret misalkan, Iya. atau lagi apa, ibu bisa merasakan kelezatan bakso yang super enak itu. Enggak. Begitupun hati kita. Ini hati kita kalau lagi kotor, kalau lagi sakit, itu dengerin ceramah ngantuk rasanya. Ikut pengajian, aduh si ustadz terakhir lagi ngomongnya kagak selesai. Ibu sholat lagi puasa, sholat duha. Ibu mau sholat 4 aja beratnya minta ampun. Allah. Kadang sholatnya aja pakai kereta. Masya Allah. Tadi gue berapa rokaat ya? Makanya kita harus mengawali sahurnya yang berkah. Biar apa? Seharian kita puasa menjalani ibadahnya ringan. Coba ibu rasain deh. Ketika ibu puasa, kenapa ya pagi-pagi rasanya pengen tidur, mau baca Quran rasanya ngantuk. Berarti ibu perhatikan dulu apa yang ibu makan, baca bismillah atau enggak. Jangan sampai makan aja. Ibu kalau siang-siang baca Al-Quran gimana rasanya? Jaga image, masuk TV. Jaga image, bilangnya alhamdulillah Ustadz, 1 juz mah insya Allah. Coba saya tanya, ibu, kalau ibu lagi Ramadan, itu di siang-siang tuh jam 12 habis duhur, itu kalau baca Al-Quran enak kan bu ya? Enak Pak Ustadz. Kan bener enak kan? Nikmatnya kerasa Pak Ustadz. Nikmat banget. Berarti insya Allah sahur ibunya penuh keberkahan. Kalau sahur ibu penuh keberkahan, pakai dengan adab tata krama kita dalam makan, nanti seharian ringan. Duha sampai 30, kebanyakan banget ya. Duha sampai 8 rakaat, mau zuhur, ibu ada qobliyah ba'diyah zuhur, ibu lakuin. Ada suami, karena ini berkah dari mulai sahurnya, ibu bener tata caranya. Lihat suami, ibu tetap sayang. Mamah lagi puasa dong sayang. Alhamdulillah. Tapi kalau ibu tidak dapat keberkahan dalam sahur, itu siang-siang bawaannya emosi aja. Mama lagi apa? Ngapa sih nanya-nanya? Kan lihat sendiri, aneh banget pakai nanya. Emang kagak kelihatan? Ini ngiris bawang. Iya mama, aku mama ngegas. Siapa yang ngegas? Mama. Siapa? Mama. Ibu kenapa emosi? Kenapa emosi? Kenapa emosi? Ya tadi ibu nggak dapat keberkahan itu. Makanya ibu jangan asal makan. Ya, niatnya pakai asal niat. Dengan adab. Makan pakai tangan kanan. Sok minum pakai tangan kanan. Nah, ibu gitu nggak di rumah?
Ngajarin aja ke anak-anak. Makanya pakai tangan apa? Aja tangannya tangan mana? Angan-angan. Anan. Minumnya. Ini nama angan-angan. Anak pinter. Gitu ya Ibu ya. Ya, oke. Pokoknya jangan sampai lupa makan sahur. Lupa makan sahur. Karena di dalam makan sahur ada keberkahan dan nanti ngefek ke kehidupan kita Di sehari-harinya. Oke. Gitu ya. Dan tambah lagi Pak Ustadz, apakah betul Pak Ustadz kalau kita habis makan Bismillah, doa dengan Bismillah, doa, kemudian terakhir selesai makan bilang Alhamdulillah, itu katanya dosa-dosa kita diampunin Pak Ustadz. Masya Allah, Allah pasti ampuni dosa-dosa kita dan akan diganjar pahala. Makan tuh jadi pahala Kang Bedu. Ya itu dia makanya, makan dengan Bismillah, dia dengan Alhamdulillah, begitu kita mengucapkan Alhamdulillah, dosa-dosa kita Rontok dosa-dosa Rontok. kita. Kang Bedu kerja aja, kerja nih Kang Bedu. Itu capek, itu capek. rontok dosa kita. Masya Kalau Allah. kerjanya buat anak istri. buat anak istri, karena juga karena Allah juga ya Karena Pak Ustadz, Allah. ya. Kalau di luar itu ya nggak dihitung. Pahala. Baiklah kalau gitu. Buat suami-suami yang ada di rumah. Tepuk tangan buat Ustadz Encep. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Padahal saya nggak ngomong apa-apa Ustadz ya. Tuh, karena udah chemistry Pak Ustadz ya. Jadi ikatannya udah ikatan batin gitu. Bonding udah ada ikatannya. Karena kita niat gitu untuk ngaji bersama jamaah. Jadi Luar kita biasa. Berarti doa Kang Bedu yang tadi dikabulin sama Allah pengen jadi orang soleh. jadi orang soleh. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Oh, bukan Ibu Teteh ini ya, Masya Allah. Masih Assalamualaikum muda. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Aulia dari Kalau nama anak sekarang beda ya. Beda. Siapa namanya? Debbie Aulia. Tuh. Debbie Kalau Aulia. sebelumnya kan Ida Rosida. Siapa? Ida Rosida mah masih enak. Ini Masih tetangga bagus. saya. Siapa? Gara-gara lahirnya Asar Oh. di rumah sakit Pasar Bo, Oh. hari Jumat. Wah, namanya? Disingkat jadi Sarboa. Lahir di Pasar Rebo, lahir Rebo. Asar. Di rumah sakit Pasar Bo, Pasar Rebo. hari Jumat. Hari Jumat namanya. Sarboa. Sarboa. Kalau ini mah bagus. Debbie Debbie Aulia. Debbie Aulia. Aulia itu adalah Kekasih Aulia itu Aulia Allah, kekasih Allah. Allah. Kekasih Aulia itu. Kalau Aulia itu Dari kata terhormat. waliyun, jamaknya Aulia. Aulia. Debbie ya. Iya, Debbie Aulia dari Masjid Rodatul Muslim. Raudhatul Muslim, Iya. mangga. Muslimah. Heeh. Dari Kresek, Tangerang, Banten. Kresek Tangerang. Jadi kamu keluar dari kresek. Mau bertanya Ustaz, Mangga, silakan. saya kan baru menikah. Duhai senangnya pengantin baru lalala. Ngikut-ngikut mulu. Agresif banget sama orang ganteng. Lanjut, Teh Debbie. lanjut. Debbie baru menikah, oke. Iya. Dengan suami ya. berarti. Ya. Ikut mertua, tinggal ikut bareng mertua. Oke. Terus Puasa pertama bareng mertua. puasa pertama bareng mertua. ya, tinggal- Suami ikut juga dong. Terus Jadi kan selama puasa saya ikut mertua selalu masak. Bantu Saya mertua aja masak, ya yang masak. betul. Masak sahur. Iya, Mertua masak nggak sahur. pernah ngebantuin, saya aja. Mertua nggak pada bantuin. Iya. Kamu masak aja. Ya. Oke. Tinggal di rumah mertua, kamu masak, mertua tapi nggak bantuin. Iya. Untuk makan sahur. Ya, Terus? jadi harus bangun pagi kan nyiapin masak, makanan. Banyak soalnya papa mertua sama suami makannya agak ribet. Oh, banyak pilihan gitu. Ya, banyak pilihan. Susah makannya ya. Ya. Nah, terus? Nah, jadi saya kan jadi sahurnya ketinggalan gitu, agak Ketinggalan? mepet Oh, agak waktu mepet. imsak. Ya. Jadi Kamu saya sedih amat sih ngomongnya. Tertekan tinggal di rumah mertua ya. jadi Hah?
Udah, cerita apa kita nggak apa-apa cerita aja cerita. Jadi sahurnya kan agak mepet. Saya juga agak kesel kan. Oh, kan kesel akhirnya ketahuan juga nih Pak Ustadz, kesel sama mertua. Ya, Terus? jadi takut sahur saya jadi nggak berkah. Jadi nggak berkah karena kesel. Ya. Betul. Ada masukan nggak Pak Ustadz? Oh, pulang aja pulang. Ke rumah suami. Oke. Itu aja pertanyaannya. Ya, pasukannya adalah apakah ada pasukan Pak Ustadz nih, gimana caranya supaya saya tetap bisa mendapatkan keberkahan, masak sahur buat mertua walaupun nggak dibantuin mertua, masakin buat suami sama mertua laki-laki yang susah makannya, banyak pilihannya. Banyak pilihan. Supaya nggak kesel, mengakibatkan saya sahurnya mepet, kan saya jadi kesel. Itu baru pengantin baru loh itu. Baru nih, masa ya baru 5 bulan saya bubar gara-gara sahur? Pengantin baru begitu. Iya. Gimana kalau udah kada luar sih pengantin? Bagaimana Pak Ustadz ini? Kasihan dia. Sebenarnya dia mau tinggal di rumah bukan saya dia. Oh, itu ya, salah. Iya. Salah ya. Salah. Iya. Saya hanya mengatakan saja. Saya hanya Ini kurir. hanya menyampaikan aja. Saya hanya kurir. Kurir pertanyaan. Bukan pertanyaan. Siap. Teh siapa tadi? Debbie Aulia. Teh Debbie. Panggilannya apa? Debbie. Debbie. Kalau manggil Kang Bedu jangan Akang, tapi Mas. Masa depanmu. Udah tadi mana pertanyaannya? Iya. Teteh capek ya? Tahu nggak kenapa lelah? Karena tidak lillah. Wah. Kalau kita niatkannya lillah, kita mulai dengan bismillah, insya Allah berujung alhamdulillah. Sebetulnya Ibu, Kang Dudu dan jamaah yang di rumah juga, yang membuat kita capek lelah itu kenapa? Ya karena tidak lillah itu. Kalau Teh Debbie masak karena Allah, insya Allah Tidak akan terasa lelah. tidak akan merasa lelah. Kenapa? Karena Allah udah ngelihat, ya Allah ini hambaku yang bernama Debbie. Menantu yang luar biasa. Menantu yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Istri yang luar biasa. Berbakti kepada orang tua. Kira-kira sama Allah diganjar pahala besar nggak? Besar luar biasa. Jadi jangan pengen dipuji ama mertua. Jangan pengen dipuji ama suami. Kalau begitu capek jadi istri. Punten mohon maaf. Istri-istri yang paling stres di rumah itu istri-istri yang terlalu pengen dipuji dan berharap sama suami. Nah. Misal Kang Dudu gini. Ya. Saya siapa? Suami. Suami. Ya udah suami deh. Saya suami. Suami, saya istri. Lagi masak sahur. Saya istri ya. Saya istri sih. Ya udah, saya masak deh, saya masak. Masak. Ini istri. Saya suami. Nah. Ya, udah selesai. Aduh. Ini masaknya udah selesai. Ini kalau kita nggak karena Allah, bakal capek. Masak. Udah disiapin. Taruh meja. Seret meja. Ngumpul dah sama suami. Iya. Suami baru bangun tidur. Pas dicobain, terus suami kita bilang asin. Kira-kira ibu rasanya gimana? Kalau ibu nggak karena Allah, ibu pasti langsung tarik suara. Apa? Jeng. Zoom in. Oh gitu ya, pakai zoom ya? Kayak sinetron. Oh ya sinetron, ulang. Ya, ini suami bilang kan kata suaminya, asin, apa? Jeng. Asin bun, Jeng. Oh, belum. Asin. Tolong kurang jelas bilangnya apa? Jeng. Ibu udah masak capek. Sampai ibu bela-belain bangun jam 2. Ngantuk luar biasa. Demi suami, ketika masak dihidangkan buat suami, dia bilang asin. Ibu kalau niatnya nggak karena Allah, capek dan sakit hati. Dan kan kadang bapak-bapak suka begitu ya, bapak-bapak mah suka nggak jaga perasaan istri. Aja. Kayak Kang Bedu nih, Kang Bedu. Istri saya kalau masak asin nggak enak, saya nggak pernah bilang di depan dia. Bilangnya di mana? Saya WA masakannya asin. Sama aja. Begitu nggak? Nah ini makanya saya titip ini. Saya titip buat suami-suami, tolong suami-suami harus bisa jaga perasaan istri. Istri itu memang tidak suka kebohongan tapi suka dibohongin.
Walaupun asin, bohong aja bener ya. Enak banget bunda, enak banget. Makanya saya mah di rumah Kang Duduk, itu kalau istri saya nanya ke saya, nggak pernah saya jawab jujur buat nyenengin istri. Misal, nanya masalah berat badan tuh kan ibu-ibu sensitif tuh. Sayang aku gendutan nggak? Saya nggak bilang gendut. Kalau saya bilang gendut, perang dunia ketiga Kang. Terus Ustaz jawabnya apa? Tidak sayang, kamu tidak gendut. Cuman rumah kita aja yang agak sempitan. Begitu. Jadi teteh, kalau teteh pengen ikhlas, pengen nggak capek, udah niatin aja semuanya karena Allah. Dan bilang juga ke mertuanya. Bilang juga. Tolong hargain gitu. Bilangin teh. Bilangin orang tuanya. Entah kalau diusir gimana diusir? Diusir masih ada Kang Dede. Ada suaminya. Ada suaminya. Oh ada. Ada suami. Oh ada suaminya. Kan pengantin baru. Pengantin baru. Iya. Masa lu. Berarti ada suaminya. Iya, suaminya di rumah. Iya. Ya, tadi sekali lagi tepuk tangan untuk Debbie ya. Ingat kata Pak Ustadz tuh. Kalau mengerjakan segala sesuatu diawali bismillah ya, dan karena lillah, insya Allah tidak akan lelah. Gimana kalimatnya? Ulang nih. Ini kamu catat ya Debbie ya, catat. Ingat Debbie. Ya, Catat. bentar, ini kamera sebelah mana nih? Soalnya angle ganteng saya sebelah kanan ini. Iya. Nah, ini ya. ini ingat Debbie. Debbie ingat ya. Ya. Ketika sesuatu diniatkan lillah, diawali dengan bismillah, maka insya Allah akan berujung alhamdulillah. Cakep, luar biasa, amazing. Amazing, teman-teman. Ustadz Ucep ya. Jadi tidak lagi namanya rasa lelah dan kesel gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Iya Ibu. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Iya, sabar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rini Nur Aini dari Majelis Taklim As-Sifa, Cilegon, Banten. Ibu Rini. Rini Nur Aini. Ibu Rini. Kalau kita lagi sahur, kadang-kadang situasi sahur suka jadi gimana ya? Bukan berantem ya kita sama pasangan atau sama anak ya. Jadi kadang-kadang suka ada aja masalah yang bikin kita debat gitu tuh ya. Cekcok. Iya, ya cekcok enggak sih ya. Ya debat lah gitu ya. Ya cek. 1 2 3 cek. Yang ingin saya tanyakan, apakah sahur kita dalam situasi begitu, apakah kita dapat keberkahan? Saum kita, puasa kita, apakah dapat keberkahan? Karena diawali dengan sahur dengan situasi yang nggak bagus gitu ya. Iya, walaupun sebelum sahur kita kan baca doa, kita masak dengan ikhlas ya sebagai seorang istri dan ibu gitu ya. Tapi tiba-tiba dalam situasi yang mendadak gitu. Misalkan, ya. Mohon maaf ya, contoh anak mama kok masak ini lagi gitu. Ya, suami ya kayak gitu. apa sih mainnya masak ini lagi, kan papa bosan. Kadang gitu pengaruh ya. Mungkin ngantuk ya kan, bener. Mungkin gitu. Oh dingin sih, ini belum diangetin ya. Iya. Dingin enggak, kan baru masak. Oh baru masak. Masih panas. Ya. Baru masak. Oh baru masak. Cuma panas sih, belum diangkat ya gitu. Panas. Itu Ustadz ya. Jadi pertanyaan, apakah sahur kita, saum kita mendapat sahur ibu ya, bukan sahur kita. Saya kan bilang sahur ibu. Kami keluarga kami ya, yang ada di situ. Keluarga Ibu Rini ya. Iya, keluarga saya Bu Rini. Iya Bu Rini ya. Akan mendapat keberkahan. Kedua, apa trik untuk tips and trick untuk mendapat keberkahan? Siap. Saum kita, sahur kita, gitu ya. Gitu aja. Pertanyaan pertama, apakah saum dan sahur kita mendapatkan keberkahan dalam situasi seperti itu? Betul. Kedua, betul. bagaimana? Ya. Triks dan tipsnya jadi, agar tidak mengurangi pahala. Pahalanya betul. Gitu ya. Itu aja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di segmen sebelumnya Ibu Rini Nuraini dari situ nanya ya Pak Ustadz. Dari situ. Dari Cilegon bertanya, bagaimana Pak Ustadz menciptakan suasana sahur yang nyaman dan kondusif sehingga ada keberkahan di dalamnya? Tips and tricks ya. Baik. Yang keduanya, itu apakah kalau sahur dengan suasana tidak kondusif terjadi perdebatan kecil-kecilan, apakah menyebabkan tidak adanya keberkahan di dalam sahur itu, dan juga nanti saumnya dari mulai berpuasa sampai berbuka. Nah, silakan dijawab. Iya, dijawab. Kalau tadi jangan dijawab. Jangan dijawab. Kalau sekarang ayo dijawab. Ayo dijawab. Terima kasih Kang Udu. Sama-sama Pak Ustadz. Ibu Nuraini. Ya, aku manggil itu saya mah. Ibu Rini Nuraini. Ibu Rini. Rini Nuraini. Oke, panggilannya ini Bapak Budi. Ibu Rini Nuraini. Ibu Rini. Ustadz, apakah saya mendapatkan keberkahan ketika saya makan sahur? Kadang ada aja cek-cek. Bukan cekcok, kalau cekcok di atas cek-cek ya. Kalau cek-cek minimalisnya berarti nggak sampai berantem banget. Ini kadang cek-cek nih kita. Lagi makan sahur Ustadz. Kayak tadi dicontohin, kayak Kang Bedu nanti tadi datang-datang. Ini kok masih kayak yang kemarin. Iya. Apaan sih kemarin, kagak lihat apa itu? Masakan baru mateng aja. Lihat apa pakai mata? Lihat. Iya, ini baru matang cuma digoreng lagi kan. Ini makanan buka kan ini mah. Sabar. Iya. Ibu, namanya juga rumah tangga. Rumah tangga itu ada enaknya, ada enggak enaknya. Kalau enak terus namanya bukan rumah tangga, tapi rumah makan. Yang namanya di keluarga sama pasangan pasti ada cek-cek, apalagi sampai ke cekcok. Nah, ibu lagi makan sahur, cekcok sama suami, hati-hati. Cekcok lama-kelamaan, yang satu ngegas, satu ngegas. Yang tadi yang gara-gara sayur keasinan, awalnya biasa aja. Asin, apa? Asin, makan yang ada. Terus kata suaminya, loh Bunda kok ngegas? Siapa yang ngegas? Bunda barusan. Siapa yang ngegas? Terus kata suaminya bilang apa? Emang bener ya kata ibu aku, kamu mah sama sifatnya kayak ibu kamu. Ibu kamu sama kayak ibunya ibu kamu. Ibunya ibu kamu sama kayak ibunya ibu kamu. 7 turunan dibawa-bawa. Gara-gara apa? Sayur keasinan. Tadi yang namanya berkah itu ibu, itu kan ziyadatul khair. Kira-kira ibu lagi sahur, yang ada keberkahan di situ, malah cekcok sama suami, kira-kira ada kebaikan nggak? Ibu lagi berselisih paham sama suami, ada kebaikan di situ? Ya nggak ada, ujung-ujungnya jadi berantem. Makanya hati-hati ibu. Nah langsung ini ke tips and triknya. Biar ibu adem di rumah sama suami, pas makan sahur nggak ada cek-cek, apalagi sampai cekcok. Ibu, ada yang namanya setan dasim. Kok pada ketawa? Ngelihatnya ke saya apa ke situ? Iya. Setan apa Ustaz? Ya? Setan apa namanya? Setan dasim. Dasim ya Ustaz? Dasim. Nah ini berarti udah bisa bawa mobil dong? Gimana? Udah bisa bawa mobil. Kenapa itu? Ada SIM? Oh dasim. Dasim. Beda. Beda ya? Beda. Ibu, kadang kita di rumah tangga suka ada aja cekcok. Apalagi Ramadan. Biasanya makin banyak, apalagi di siang hari karena emosi tadi lapar. Ada satu setan yang disebut dengan setan dasim. Kata Imam At-Tabari, setan dasim ini tugasnya adalah ngerecokin kehidupan rumah tangga. Nah, gimana setan dasim ini bisa ada di keluarga kita? Kata Imam At-Tabari, setan ini, setan dasim itu masuk ke rumah kita ketika kita masuk rumah, satu enggak baca salam dan tidak menyebut nama Allah, atau rumahnya yang tidak diisi dengan kalimah-kalimah toy. Makanya ibu itu di rumah yang disetel, jangan cuma Om Adela. Misal ibu dangdutan mulu di rumah, rungkat. Kenapa? Suara saya mah bagus deh.
Gara-gara sebotol minyak angin. Oh, minyak angin. Ibu, itu hati-hati. Rumah yang tidak diisi dengan kalimah-kalimah thayyibah. Suami istri masuk rumah tidak mengucapkan salam, walaupun nggak ada orang di rumah, maka setan dasim ini ikut apapun aktivitas yang dilakukan di dalam rumah itu. Jadi tipsnya tadi masuk rumah jawab baca salam, isi rumahnya dengan kalimah-kalimah, apalagi bulan puasa isi dengan bacaan nanti biar enggak diharewosin sama setannya, udah marahin aja suaminya, kata suaminya gas aja gas, berantem ujung-ujungnya Pak RT dari belakang sikat Pak Haji. Oke, jelas ya. Baik, sekali lagi tepuk tangan dong untuk Ibu Rini ya, dan Ustaz Cep. Jadi jelas ya bahwa makan sahur itu ada keberkahannya ya. Ustaz, betul ya. sekali. Apalagi ditambah ketika kita juga berdoa di waktu sahur ya. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz, sebelum kita akhiri tausiahnya, yuk kita berdoa Ustaz. Agar semua apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah yang berada di manapun berada, mari di bulan yang berkah yang mulia kita sama-sama bermunajat kepada Allah, kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan Allah mengijabah muqabul segala apa yang kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terima salat-salat kami ya Allah, terima puasa kami, sujud kami, ruku' kami, terima bacaan Al-Quran kami ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, anak-anak yang qurrata a'yun, anak-anak yang berbakti kepada Engkau dan Rasulmu, anak-anak yang bermanfaat untuk sesama, dan anak-anak yang berbakti untuk kedua orang tua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.